Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya Muhammad Rizal Syaputra dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Yogyakarta angkatan 2022 dengan NIM 22537141015 akan mempresentasikan mengenai proyek akhir mata kuliah basis data teori dan praktik. Di proyek ini saya mendapatkan studi kasus 1. Kemudian untuk kasus 1 itu sendiri itu merupakan sebuah database di mana sebuah universitas memiliki kampus, fakultas, klub, kemudian olahraga dalam klub itu sendiri, kemudian ada jurusan, kemudian prodi, mahasiswa, kemudian mata kuliah, lalu ada dosen dan komite. Yang akan dibahas pada video ini adalah yang pertama adalah constraint, yang kedua adalah normalisasi dari tabel, kemudian yang ketiga adalah diagram model fisik dari tabel tersebut, kemudian yang keempat adalah aljabar relasional yang ada dalam tabel tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai constraint. Constraint itu sendiri adalah sebuah batasan yang diberikan pada tabel untuk memastikan agar hanya data yang sesuai dengan constraint tersebut saja yang bisa masuk dalam tabel. Dengan ini, data yang dimasukkan bisa masuk dengan baik dan benar, tidak mengalami seperti redundansi atau keambiguan. Kemudian jenis-jenis constraint, yang pertama ada unique key. Unique key ini menjadikan setiap data yang dimasukkan dalam kolom tersebut tidak akan terduplikasi. Untuk studi kasus 1 ini, contoh beberapa kolom yang bisa dijadikan unique key adalah yang pertama ada nama kampus dan juga kode program studi. Kemudian yang kedua ada primary key. Primary key ini merupakan sebuah key yang menjadikan suatu kolom menjadi penanda untuk tiap baris data. Jadi data dalam satu baris itu ditandai dengan sebuah key unik yang bernama primary key. Selain itu, primary key ini juga bisa digunakan sebagai foreign key untuk tabel lain. Contoh kolom yang bisa dijadikan primary key untuk kasus ini adalah ID mahasiswa dan juga ID dosen. Kemudian yang ketiga ada foreign key. Seperti yang dibilang tadi, foreign key ini menciptakan hubungan antara dua tabel. Kemudian data dari foreign key ini biasanya diambil dari primary key dari tabel lain. Contoh dari foreign key untuk kasus ini adalah ID mahasiswa yang terdapat pada tabel selain tabel mahasiswa, serta ID dosen yang terdapat pada tabel selain tabel dosen. Kemudian ada normalisasi tabel. Normalisasi itu sendiri maksudnya adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data yang akan membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, mudah beradaptasi, sehingga membuat database yang dihasilkan oleh tadi memiliki kualitas yang baik. Kemudian untuk studi kasus 1 ini sendiri, berdasarkan model logika database-nya bisa disimpulkan bahwa kebanyakan dari tabel tersebut sudah memenuhi normalisasi 3NF, yaitu yang pertama memiliki nilai tunggal dan tidak memiliki arti ganda. Kedua, tidak memiliki partial functional dependency, yang artinya foreign key yang terdapat dalam tabel-tabel tersebut hanya bergantung pada satu tabel lain, tidak bergantung pada dua tabel yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah tidak memiliki transitive dependency, yang artinya misal sebuah tabel A dan B tidak terhubung melalui tabel C, sehingga foreign key disalurkan langsung dari tabel A ke tabel B. Namun begitu ada pengecualian. Yang pertama pada tabel komite lecturer. Di sini terjadi transitive dependency pada kolom faculty name dengan tabel komite, di mana
kolom faculty name ini diambil dari tabel komite, bukan diambil dari tabel faculty itu langsung. Solusinya adalah menghilangkan kolom faculty tersebut agar normalisasi menjadi 3NF. Kemudian ada tambahan sedikit dari saya. Pertama, saya menghapus foreign key dari supervisor ID karena tidak ada yang merujuk pada kolom tersebut. Kemudian saya menambahkan kolom pre-course title pada tabel pre-course untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan pre-course tersebut atau judul dari pre-course tersebut. Kemudian ada diagram model fisik. Yang pertama ini adalah ERD dari permasalahan tadi. Di sini kampus memiliki beberapa klub. Kemudian klub ini berisi beberapa sport. Kemudian kampus ini menaungi beberapa school. Yang kemudian school ini memiliki beberapa program atau program studi. Dan kemudian program studi ini student atau mahasiswa mendaftar pada program studi. Kemudian mahasiswa ini mempelajari beberapa course yang mana ditawarkan oleh program ini. Kemudian beberapa course, tidak semuanya, memiliki pre-course untuk sebagai syarat bisa mengikuti course ini. Kemudian di sini ada lecturer atau dosen yang akan mengajar course ini, termasuk pre-course-nya juga nanti. Lecturer akan dosen ini bekerja untuk school atau jurusan. Kemudian jurusan atau school ini terletak dalam atau tergabung dalam sebuah fakultas. Kemudian fakultas ini memiliki beberapa komite, yang mana komite ini anggotanya adalah dosen atau lecturer ini. Kemudian berdasarkan ERD tersebut, begini adalah diagram model fisik dari tabel-tabel yang dihasilkan dari ERD yang barusan saya jelaskan. Di sini ada tabel sport, tabel klub, tabel kampus, tabel pre-course, tabel course, tabel course student. Kemudian ada tabel student, programming, school, faculty, komite, lecturer, lecturer course, dan komite lecturer. Kemudian untuk kardinalitas dari masing-masing tabel. Yang pertama ada hubungan dari tabel kampus dan klub. Kardinalitasnya berbentuk one to many, yang artinya satu tabel kampus memiliki banyak klub, sementara klub tersebut hanya berada pada satu kampus. Kemudian tabel klub dengan tabel sport. Untuk tabel klub dan tabel sport ini memiliki kardinalitas one to many, yang berarti satu klub dapat memiliki banyak sport dan satu sport hanya berada pada satu klub. Kemudian ada tabel kampus dengan tabel school, yang mana artinya one to many, yang artinya satu tabel kampus dapat memiliki banyak school, sementara satu school terletak pada satu kampus. Kemudian ada tabel faculty dengan tabel school. Kardinalitasnya adalah one to many, yang artinya satu tabel faculty dapat terdiri atas banyak school, dan school berada pada satu faculty. Kemudian yang kelima adalah tabel school dan tabel program, yang memiliki kardinalitas one to many, yang artinya satu tabel school dapat memiliki banyak program. Kemudian satu program hanya terdapat pada satu tabel school. Kemudian ada tabel program dan tabel course, yang memiliki kardinalitas one to many, yang artinya satu tabel program ini dapat menawarkan
banyak course. Sementara course tersebut hanya ditawarkan oleh satu tabel program. Kemudian ada tabel program dan tabel student. Kardinalitasnya adalah one to many, yang artinya satu tabel program dapat berisi banyak student. Namun, satu data pada tabel student hanya dapat terdaftar pada satu data pada tabel program. Kemudian ada tabel pre-course dan course. Untuk tabel course dan pre-course ini kardinalitasnya one to many, yang artinya satu data pada tabel course dapat memiliki banyak pre-course. Sementara pada satu data pada tabel pre-course hanya dapat berhubungan pada satu data pada tabel course. Kemudian ada tabel course dengan tabel student. Kardinalitasnya many to many, yang artinya satu course dapat diambil oleh banyak student dan satu student dapat mengambil banyak course. Yang ke-10 ada tabel lecturer dengan tabel school, yaitu kardinalitasnya many to one, yang artinya banyak lecturer bertanggung jawab pada satu school. Namun satu school bisa memiliki banyak lecturer. Kemudian yang ke-11 tabel lecturer dengan tabel course, yang memiliki kardinalitas many to many, yang artinya satu lecturer dapat mengajar banyak course, dan juga sebaliknya satu course dapat diajar oleh banyak lecturer. Kemudian yang ke-12 ada tabel lecturer dan tabel komite, yang memiliki kardinalitas many to many, artinya satu lecturer bisa bergabung ke dalam beberapa komite, dan satu komite memiliki beberapa anggota yang berupa lecturer. Kemudian yang terakhir adalah tabel komite dengan tabel fakulti, yang memiliki kardinalitas many to one, yang artinya banyak komite terdapat dalam satu fakultas, sementara komite tersebut hanya ada dalam satu fakultas. Kemudian yang keempat adalah aljabar relasional. Aljabar relasional itu sendiri artinya adalah sebuah kumpulan dari operasi terhadap relasi dari beberapa tabel, dari satu atau lebih tabel, sehingga dari operasi-operasi tersebut menghasilkan sebuah relasi baru yang bisa digunakan untuk membuat query. Dan query yang akan dibahas di sini yaitu yang pertama adalah query 4, yang berguna untuk menampilkan kaprodi dan dosen yang dipimpin oleh kaprodi tersebut. Kemudian di query 7 ini akan menampilkan dosen dan matkul yang diampu oleh dosen tersebut. Kemudian yang query 10 itu menampilkan pre-course yang diambil oleh mahasiswa 2010 di tahun 2011. Yang pertama adalah query 4. Query 4 ini sendiri meminta untuk menampilkan semua nama kaprodi dan nama dosen yang berada di dalam program studi yang dipimpinnya. Kemudian tampilkan berdasarkan urutan nama kaprodi dan nama dosen yang dipimpinnya. Kita aljabar relasionalnya seperti ini. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, kita ambil dulu dari dalam sini tabel lecturer 1, lecturer 2, dan program. Sebenarnya lecturer 1 dan lecturer 2 ini adalah satu tabel yang sama. Hanya saja kita panggil dua kali dan berikan alias yang berbeda untuk menandakan bahwa data diambil dari dua tabel yang berbeda. Kemudian untuk projection-nya, yang pertama kita mengambil lecturer name pada tabel lecturer 1 sebagai supervisor. Kemudian lecturer name dari tabel lecturer 2 sebagai lecturer.
Dan yang terakhir, pada tabel program, kita mengambil program title sebagai program. Setelah selection-nya, kemudian kita menuju sorting-nya, yaitu dengan menambahkan order by supervisor, kemudian order by lecturer. Kemudian untuk query 7, diminta untuk menampilkan semua dosen beserta mata kuliah yang diampunya dan mengurutkannya berdasarkan nama dosen tersebut. Berikut adalah aljabar relasionalnya. Penjelasannya adalah, yang pertama kita mengambil tabel lecturer dulu, kemudian tabel lecturer course, dan juga tabel course. Kemudian menuju ke projection, maksud saya, kita mengambil kolom staff ID dulu dari tabel lecturer. Kemudian kita mengambil lecturer name dari tabel lecturer. Kemudian mengambil course code dari tabel lecturer course. Kemudian kolom course title yang diambil dari tabel course. Kemudian menambahkan sorting order by lecturer name. Kemudian yang terakhir untuk query 10. Query 10 ini diminta untuk menampilkan mata kuliah yang prasyarat yang tidak diambil oleh mahasiswa yang terdaftar di universitas tahun 2010, namun mata kuliah tersebut diambil pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2011. Berikut adalah aljabar relasionalnya. Penjelasannya adalah, yang pertama kita mengambil beberapa tabel tersebut dulu, yaitu pertama ada tabel pre-course, kemudian tabel course student, dan tabel student. Kemudian menuju projection. Pertama kita mengambil student name dari tabel student, kemudian mengambil year enrolled dari tabel student, kemudian mengambil kolom pre-course code dari tabel pre-course, kemudian pre-course title dari tabel pre-course, yang terakhir mengambil year taken dari course student. Kemudian hasil ini ditambahkan dengan selection, yaitu year enrollednya harus sama dengan 2010, kemudian year taken-nya harus sama dengan 2011, dan yang terakhir year taken-nya tidak sama dengan 2010. Kemudian ada implementasi dari teori tadi dalam web yang telah saya buat. Yang diperlukan adalah MySQL yang berguna sebagai database untuk menyimpan data-data yang ada dalam sebuah database. Kemudian HTML ini berguna untuk membuat kerangka dari website tersebut. Kemudian menggunakan CSS berfungsi untuk menambahkan beberapa hiasan dalam HTML agar tampilannya menjadi menarik. Di sini saya menggunakan Bootstrap untuk membantu memperbagus tampilan web. Kemudian SAM untuk sebagai server lokal, dan juga PHP sebagai bahasa untuk menghubungkan database dengan website tersebut, menghubungkan MySQL dengan HTML. Kemudian yang pertama saya lakukan adalah membuat query tabel dari skema tabel-tabel yang telah dibuat tadi. Ini adalah contoh dari beberapa query tersebut. Untuk lebih lengkapnya, saya akan menunjukkan beberapa query dari tabel yang telah saya buat. Pertama, ini ada tabel kampus, kemudian ada tabel klub, ada tabel sport, tabel faculty, tabel school, tabel program, kemudian tabel course, tabel pre-course, tabel student, tabel course student, tabel lecturer, tabel komite lecturer,
tabel lecture, course, kemudian tabel-tabel ini dibuat dalam command prompt. Pertama, misal sebenarnya saya sudah membuat database-nya, namun mari kita buat saja lagi. Misal kita membuat tes. Oh, ternyata sudah ada. Jadi kita kemudian query-query tadi kita kopikan dalam database ini. Seperti yang dilihat, query oke. Berarti tabel tersebut telah dapat dibuat. Selanjutnya, memasukkan data-data ke dalam tabel tersebut. Saya telah menyiapkan beberapa tabel dummy yang cukup banyak. Kemudian data-data ini berisi data untuk dimasukkan ke kampus, fakulti, school, dan masih banyak lagi. Semua data ini akan dimasukkan ke dalam database tersebut. Di sini saya copy saja, kemudian masukkan. Mungkin ini akan sedikit memakan waktu. Ya, telah berhasil masuk ke dalam tabel-tabel dalam database tersebut. Sebagai contoh, kita akan mencoba mengecek dalam tabel fakulti. Atau mungkin dari tabel school. Ya, data sudah berhasil masuk. Kemudian saya akan mencoba mengetes menggunakan query yang dibuat dari aljabar relasional yang telah saya jelaskan tadi. Di sini misal saya akan menggunakan query 4. Sehingga akan memunculkan data sebanyak 207 yang sesuai dengan query yang telah dibuat. Kemudian saya akan mencoba menggunakan query 7. Berikut merupakan data yang dihasilkan setelah menjalankan query 7. Sebanyak 24 baris data. Kemudian kita akan mencoba dengan query 10. Berikut adalah data yang dihasilkan dari query 10. Kemudian setelah database dibentuk dan dummy data dimasukkan, saya kemudian membuat sebuah file PHP bernama function
untuk menampung data-data tadi. Untuk menampung ini tadi, saya sudah membuat tabel university di awal. Jadi tabel tadi hanya sebagai percontohan. Tabel yang sebenarnya sudah saya buat adalah di tabel university ini. Kita menyimpan query 1, query 2, query 3, query 4, dan seterusnya dalam satu file PHP ini. Kemudian saya membuat file bernama page1. Page1 ini berfungsi sebagai halaman yang akan menjalankan query pertama. Di sini dihubungkan dahulu dengan file function PHP yang telah dibuat tadi, kemudian membuat beberapa untuk hiasan dari HTML itu sendiri, kemudian nah di sini saya memanggil query tadi yang berada di function PHP tadi dalam sebuah tabel. Tabel ini sudah saya sesuaikan agar dapat dibaca oleh orang awam. Di sini juga memanggil data-data yang ada yang berasal dari query yang telah dipanggil tadi. Jadi kan saya melakukan yang sama untuk page 2 dan page 3, lalu di page 4, page 5, di page 6, page 7, page 8, page 9, dan page 10. Kemudian saya akan menguji web ini dalam browser. Pertama buka dahulu browsernya, kemudian buka html/folder tadi. Ini kemudian saya akan mencoba membuka page 1. Ya, page 1 ini merupakan hasil dari menjalankan query pertama. Kemudian kita berpindah ke page 2. Ini menjalankan query 2. Kemudian page 3. Ini hasil dari menjalankan query 3. Kemudian ke page 4. Hasil menjalankan dari query 4. Kemudian ada page 5. Itu menjalankan query 5. Kemudian page 6 yang menjalankan query 6. Page 7 yang menjalankan query 7. Page 8 menjalankan query 8. Page 9 menjalankan query 9. Dan page 10 ini menjalankan query ke-10. Perlu diingat bahwa dummy data yang saya masukkan di sini sudah saya edit sedemikian rupa, jadi tidak akan memunculkan sebanyak yang tadi. Bukan karena query-nya yang salah, namun memang saya sudah melakukan sedikit penyesuaian dalam database yang saya gunakan. Tadi saya membuat database temp, sementara di sini saya sudah menggunakan database university yang setelah saya buat sebelumnya. Ya, telah dijelaskan bahwa ini adalah implementasi web dari query-query tadi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.